Hadiro. Resti, Halo, Nur Faizi, udah masuk Bu? kemana? Kenapa? Sakit. Oh, oke, baiklah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memulai pelajaran di siang hari ini, Ibu mempunyai satu permainan untuk meningkatkan rasa semangat kalian kembali. Baiklah, semuanya silakan berdiri terlebih dahulu. Di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara permainan tersebut. Di sini Ibu akan mengucapkan kata begini dan ini. Jika Ibu mengucapkan kata begini, kalian harus mengikuti apa yang Ibu peragakan tanpa mengeluarkan suara begini. Tapi jika Ibu mengucapkan kata ini, kalian tidak perlu mengikuti apa yang telah Ibu lakukan. Baiklah, langsung saja permainannya kita mulai terlebih dahulu. Begini, begini, ini, begini. Oh, teman kita ada di sana. Langsung kita beri hukuman, yaitu dengan menyanyikan lagu Cita-Cita di Dinding dengan huruf tokannya diubah menjadi huruf O. Silahkan teman kita ke depan terlebih dahulu. Iya. Cocok, cocok, todong, doyong, doyong, royong, datang seokon nyomong, lolos, Ya, baiklah, permainannya selesai. Kalian semua dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, Ibu akan langsung menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu sejarah, pengertian, ruang lingkup, dan fungsi administrasi. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan sejarah administrasi pendidikan, yang mana sejarah mulai berkembangnya administrasi pendidikan ialah pada pertengahan pertama abad ke-20, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Langsung ke poin pengertian, yang mana pengertian administrasi pendidikan itu ilmu terapan yang mempelajari keseluruhan proses kerjasama sekelompok orang yang melakukan kegiatan bersama di bidang pendidikan dengan menggunakan tenaga, peralatan, serta perlengkapan yang tersedia untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain dari pengertian yang disebutkan tadi, selain dari pengertian administrasi pendidikan yang telah disebutkan, ada beberapa pendapat lain tentang pengertian administrasi pendidikan, yaitu dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa administrasi pendidikan ialah pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan sekolah. Sedangkan menurut Good Character Key dalam Dictionary of Education berpendapat bahwa administrasi pendidikan segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam
dengan kebijakan yang telah ditentukan. Baik, hanya itu saja pengertian dari administrasi pendidikan. Langsung ke poin ruang lingkup, yang mana ruang lingkup terdapat 5 macam. Yang pertama, administrasi kurikulum. Yang kedua, administrasi murid. Yang ketiga, administrasi personel. Keempat, administrasi material. Dan kelima, administrasi keuangan. Administrasi kurikulum terbagi menjadi 4 pokok. Yang pertama, kegiatan yang berhubungan dengan siswa. Yang kedua, kegiatan kelas yang berhubungan dengan guru. Dan yang ketiga, kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut ke administrasi murid. Administrasi murid ialah menyangkut masalah pemahaman tentang hak dan kewajiban seorang murid dengan fasilitas yang telah mendukung. Yang ketiga, administrasi personel, yaitu memberikan layanan penataan dalam memilih, mengangkat, menempatkan, membimbing, mengawasi, mutasi dan promosi, baik itu guru maupun karyawan tata usaha di sekolah. Lanjut ke administrasi material, yang mana semua alat dan perlengkapan baik yang langsung digunakan untuk proses belajar maupun yang bersifat pendukung dan tidak langsung digunakan dalam proses belajar. Dan yang kelima, administrasi keuangan. Administrasi keuangan di sekolah ini merupakan langkah pengelolaan keuangan yang dimulai dari penerimaan sampai dengan mempertanggungjawabkan keuangan sekolah yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dan langsung saja ke poin fungsi administrasi. Fungsi administrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai alat pengumpul data, informasi, dan penyelesaian masalah yang dihadapi sehari-hari. Yang kedua, sebagai proses yang bertahap, yang dimulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penilaian. Dan yang ketiga, sebagai pemimpinan, yaitu kemampuan seseorang untuk mengajak orang untuk melakukan kegiatan. Selain dari fungsi tersebut, ada beberapa hal yang mengemukakan fungsi administrasi. Yang pertama, Gulick mengemukakan bahwa fungsi administrasi ada 7. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, penentuan staf, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, dan penganggaran. Sedangkan menurut Guy Arifteri mengemukakan ada 4 fungsi administrasi. Yang pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pelaksanaan, dan keempat. Ya, mungkin hanya materi itu saja yang Ibu bahas hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh kalian lontarkan. Jika tidak, Ibu yang akan menanyakan kepada kalian. Ya, Resti, Ibu akan bertanya kepada kamu. Soalnya, sejak kapan administrasi pendidikan mulai berkembang? Studi administrasi pendidikan mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Ya, jawabannya benar. Kita kasih apresiasi teman-teman. Dan pertanyaan kedua untuk saudara
dari Puspita Anggreni. Dan pertanyaannya adalah, ada berapakah dan apa sajakah ruang lingkup dari administrasi pendidikan? Silakan dijawab. Ada 4, Bu, yaitu administrasi kurikulum, administrasi murid, administrasi personal, dan administrasi material. Jawabannya ada 5. Yang terakhir itu administrasi keuangan sekolah. Ya, kita kasih aplaus untuk teman kita. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu jelaskan di siang hari ini.